Tuhan memberkati. Di dalam ujian terakhir, umat Tuhan Yesus akan menderita banyak. Menderita dari pemimpin agama di seluruh dunia bersama pemerintah di negara-negara dunia. Itu adalah hukum hari Minggu. Tanda binatang itu. Itu adalah peperangan besar yang terakhir di seluruh dunia. Tuhan Yesus versus setan, hukum Taurat versus hukum duniawi, dan umat Tuhan Yesus versus umat duniawi. Umat Tuhan Yesus sedikit lagi, umat kecil versus mayoritas di seluruh dunia. Itu adalah ujian terakhir. Dan umat Tuhan Yesus harus berpartisipasi dengan firman Tuhan, menerima iman Tuhan Yesus, dan tetap berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Hukum hari Minggu. Di dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 622, para pejabat tinggi gereja dan negara akan bersatu untuk menyogok, membujuk, atau memaksa semua golongan untuk menghormati hari Minggu. Kekurangan otoritas ilahi akan dipenuhi oleh undang-undang penindasan. Itu adalah penindasan besar, peperangan besar, peperangan terakhir. Karena itu kita harus menerima iman Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, menerima meteraikan Allah, meteraikan Tuhan, menerima nama Bapa. Di dalam buku Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Siapa yang berfirman? Tuhan Yesus. Ilah Tuhan Yesus. Elohim Tuhan Yesus. Pencipta Tuhan Yesus. Penebus kita. Yohanes 14 ayat 16. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain. Ini adalah Roh Kudus yang kita menyembah. Supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Kenapa banyak orang Advent menolak Tuhan Yesus, menolak Roh Kudus? Mereka tidak mau menerima firman Tuhan, tidak mau menerima meterai Tuhan Yesus oleh Roh Kudus, dan mereka akan gagal pada waktu ujian besar datang. Kenapa? Karena mereka menolak Roh Kudus. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Ini adalah Allah kekal. Tuhan Yesus, pencipta yang kekal. Yohanes 14 ayat 21. Siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Karena peperangan terakhir, kita harus menghormati Tuhan Yesus dan menghormati Bapa dan menghormati Roh Kudus. Menerima firman Tuhan, menerima iman Tuhan Yesus. Di dalam buku Keluaran 20
ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan membeli, jangan menjual, jangan bekerja. Jangan mengucapkan sesuai hari-hari yang umum di seluruh minggu. Jangan lakukan seperti hari Senin, seperti hari Jumat. Hari Sabat untuk mengkuduskan. Ingatlah dan mengkuduskanlah hari Sabat. Banyak orang yang bilang tidak boleh lakukan yang jahat pada hari Sabat. Tidak boleh lakukan yang jahat setiap hari di seluruh minggu. Tetapi hari Sabat adalah hari besar. Adalah hari kudus. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hari Sabtu adalah hari kudus. Hari Sabtu adalah hari yang ke-7. Hari Sabtu adalah hari Tuhan Yesus. Karena itu adalah peperangan besar. Setan mau mendirikan hari Minggu, menghormati hari Minggu. Dan untuk rencana itu, setan menggunakan pemerintah di seluruh dunia dan pemimpin agama di seluruh dunia. Di dalam buku Wahyu 13 ayat 11 sampai 12 adalah binatang yang kedua. Binatang yang lain. Itu adalah negara Amerika Serikat. Binatang yang lain. Menghormati binatang yang pertama. Kepausan. Wahyu 13. Dan aku melihat binatang buas lain yang muncul dari bumi. Dan dia memiliki 2 tanduk serupa dengan seekor anak domba. Tetapi dia berbicara seperti seekor naga. Dan dia menjalankan di hadapannya seluruh wewenang binatang buas yang pertama. Dan dia membuat bumi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya supaya menyembah binatang buas yang pertama yang luka kematiannya telah disembuhkan. Luka kematian, kepausan berlangsung disembuhkan. Berlangsung disembuhkan dan seluruh dunia menyembah kepadanya. Seluruh dunia menghormati kepadanya. Di sini adalah bangsa. Di sini adalah kerajaan. Kepausan adalah kerajaan. Dan paus adalah raja. Raja yang besar di seluruh dunia. Di sini adalah binatang yang kedua, Amerika Serikat, menghormati Paus Fransiskus. Dan mereka bukan menghormati aja, mereka menyembah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas Roh Kudus. Kami berdoa. Kami mau menerima iman Tuhan Yesus yang kuat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam peperangan ini, kita harus menerima 10 hukum-hukum, 10 perintah-perintah dari Tuhan Yesus. Karena adalah peperangan besar, ujian yang terakhir, dan kita harus menerima iman Tuhan Yesus. Di dalam ini adalah berita Paus Fransiskus dan wali kota C40 menetapkan arah ketahanan iklim. Ingat, hukum hari Minggu itu, krisis yang terakhir itu,
yang akan datang segera. Krisis hukum hari Minggu itu adalah krisis oleh mayoritas, oleh populer, oleh umum, oleh orang-orang yang umum di seluruh dunia yang akan mendesak pemimpin agama dan mendesak pemerintah untuk menghormati hari Minggu. Karena itu Paus Fransiskus bertemu dengan orang wali kota di kota-kota dunia ini. Kenapa? Karena mereka wali kota ini mereka adalah pemerintah yang bertemu bersama orang-orang, bersama populer, bersama umum di kota. Di sini adalah KTT iklim Vatikan baru-baru ini, krisis iklim terhadap ketahanan iklim, menandai tonggak sejarah dalam perjuangan iklim global dengan penandatanganan protokol iklim yang penting oleh para wali kota C40. Oleh wali kota, hukum hari Minggu akan berlangsung. Hukum hari Minggu, ujian terakhir itu akan datang oleh wali kota. Dan mereka akan menggunakan polis dan pemerintah sipil. Ini adalah momen yang menuntut keberanian untuk mengambil keputusan sulit karena terlepas dari perbedaan keyakinan dan keyakinan yang kita jalani. Kita memiliki tugas kolektif sebagai penjaga planet ini. Ini kata Paus Fransiskus ke wali kota dari pemerintah negara-negara dunia. Dan di sini juga di negara Brasil, Sao Paulo dan Rio de Janeiro mengumpulkan kota-kota global untuk mempengaruhi G20 di Urban 20 Summit of Mayors. Ini adalah KTT wali kota. Kevin Austen, wakil direktur eksekutif C40 Cities, mengatakan kota tidak hanya bertindak terhadap iklim, mereka juga mengambil tindakan dalam skala besar dan mengambil tindakan dengan cepat. Kenapa dengan cepat? Karena setan sudah tahu waktunya sudah tersingkat. Waktunya untuk menyesatkan seluruh dunia. Setan sudah tahu singkat itu. Waktu untuk mendatangkan krisis besar harus berlangsung dengan cepat. Dengan bekerja sama dengan perkotaan negara-negara G20 dapat mewujudkan tujuan mulia dan kata-kata perjanjian global menjadi tindakan. Tindakan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan dalam hitungan tahun dari sekarang, melainkan dalam hitungan bulan. Tindakan cepat sangatlah penting. Dunia berada di ambang titik kritis iklim. Kenapa umat Tuhan masih tidur? Orang ini, pemerintah bersama
pemimpin agama yang lain, mereka sudah tahu mereka harus bekerja dengan cepat. Dengan cepat. Kenapa umat Tuhan masih tetap tidur? Kita harus mengantuk. Harus tidak harus tidur, tidak harus mengantuk. Di sini adalah berita Tolhuin, ini adalah kota di Amerika Serikat, Amerika Selatan, berlangsung di Kongres Dunia Iklim. Dunia Iklim adalah Dewan Internasional untuk Inisiatif Lingkungan Lokal. Dewan Internasional. Di sini adalah kota Montevideo, berpartisipasi dalam KTT Perkotaan Sao Paulo. Sao Paulo Urban Summit akan menjadi tuan rumah bagi para wali kota dan perwakilan organisasi regional dan internasional selama seminggu untuk membahas kontribusi pemerintah daerah terhadap pembangunan berkelanjutan guna mencapai agenda global. Acara ini akan terdiri dari pertemuan Dewan Direksi Metropolis, Kongres Dunia Iklim, Dewan Merko Kota-Kota Dunia, dan KTT Wali Kota Urban 20. Dalam buku kemenangan akhir halaman 622, kejahatan politik menghancurkan cinta kepada keadilan dan penghormatan kepada kebenaran. Bahkan di Amerika yang bebas, para penguasa dan para pembuat undang-undang untuk mendapatkan perkenaan umum akan tunduk kepada kebutuhan populer, akan suatu undang-undang yang memaksakan pemeliharaan hari Minggu. Dan di sini adalah pemerintah yang menggunakan kebutuhan populer. Dan kebutuhan populer akan mendesak wali kota di seluruh dunia, wali kota dari kota-kota dunia untuk menghormati hari Minggu. Untuk menyembah kepada paus, kepada kepausan. Menyembah kepada paus dan untuk memaksakan menguduskan hari Minggu di seluruh dunia. Karena itu, wali kota dari kota-kota dunia adalah pemerintah yang penting. Karena mereka adalah orang yang akan menggunakan umum populer, orang-orang populer untuk memaksakan hati nurani. Harrington bergabung dengan kesepakatan wali kota global untuk energi dan iklim. Dalam rangka Kongres Dunia Iklim, pemerintah daerah untuk keberlanjutan yang diadakan di Sao Paulo, wali kota Madnya Tolhuin, Daniel Harrington menandatangani perjanjian global wali kota untuk energi dan iklim. Di sini adalah wali kota yang menandatangani perjanjian global. Kenapa mereka menandatangani? Karena mereka sudah bersujud kepada kepausan. Sudah menyembah kepada pausa.
kepada Paus. Carolina bersualdo berpartisipasi dalam pertemuan baru perjanjian wali kota. Rabu lalu wali kota Carolina Basualdo berpartisipasi dalam forum wali kota untuk iklim dan energi yang diadakan di kota Sao Paulo, Brasil. Hal ini dalam rangka Kongres Dunia ICLEI 2024. Di sana wali kota menyatakan perlunya mempelajari lebih dalam proyek lokal. Kota adalah protagonis aksi iklim. Ini sesuai firman Roh Nubuat. Kota adalah protagonis aksi iklim. Ini sesuai kemenangan akhir. Kota-kota adalah protagonis karena orang populer yang akan mendesak menguduskan hari Minggu. Global Compact of Mayors, wali kota itu for climate change. Wali kota di Peñaderos bertemu dengan Diana Mondino. Orang ini orang yang penting karena dia juga adalah orang yang bekerja kepada agama, tetapi dia adalah pemerintah. Pertemuan menteri luar negeri. Di sini adalah menteri luar negeri. Perdagangan internasional dan ibadah Republik Argentina. Di sini adalah menteri ibadah Republik Argentina. Ini adalah menteri pemerintah dan menteri ibadah Republik Negara Argentina. Di sini adalah yang orang yang penting. Di sini adalah nubuat kemenangan akhir halaman 622. Kebebasan hati nurani yang telah menelan bagi begitu banyak korban tidak lagi akan dihargai. Dalam pertentangan yang akan terjadi itu, kita akan melihat apa yang dilukiskan dalam kata-kata Nabi. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12:17. Kisah para Rasul 4 ayat 19. Namun sambil menanggapi, Petrus dan Yohanes berkata kepada mereka, putuskanlah apakah benar di hadapan Elohim untuk mendengarkan kamu lebih daripada Elohim. Di sini adalah Petrus yang mengatakan kita harus menghormati, benar-benar menghormati Tuhan Yesus, mendengarkan perintah Tuhan Yesus daripada perintah dunia, perintah kepausan. Di dalam buku Wahyu 13 ayat 7 sampai ke 8, dan kepadanya ditetapkan untuk melakukan peperangan dengan orang-orang kudus dan untuk menaklukkan mereka, dan kepadanya diberikan wewenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa, dan semua yang tinggal di bumi yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka akan menyembah kepadanya
Di sini adalah kekuatan dunia, kekuatan setan melawan Tuhan Yesus, melanggar hukum Taurat, melanggar Tuhan Yesus yang akan menganiaya umat Tuhan Yesus di seluruh dunia. Dan mereka di seluruh dunia karena ketakutan mereka akan menyembah kepada kepausan, menyembah kepada kepausan dan menghormati hari Minggu. Kenapa? Karena ketakutan. Dan orang ini masih mau tinggal di kota. Mereka masih mau tinggal dan bekerja di kota dan mereka akan menyembah kepada kepausan. Mereka akan beribadah pada hari Minggu karena ketakutan, karena mereka masih mau tinggal di kota, bekerja, hidup di kota. Tidak mau keluar. Tidak mau keluar sesuai firman Tuhan. Dan mereka akan menderita banyak. Dan mereka banyak akan menghormati kepausan, menghormati hari Minggu juga. Di sini adalah berita Bukele asal Kolombia. Bukele adalah presiden negara El Salvador, tetapi di sini adalah orang yang mirip seperti Bukele, orang presiden El Salvador. Bukele asal Kolombia, yang juga seorang pendeta. Di sini adalah seorang pendeta dan wali kota. Wali kota dan seorang pendeta. Menginginkan kebaktian Kristen di kantor wali kota Bucaramanga dan memicu kontroversi. Berkat keluhan yang dibuat di jejaring sosial, ada kritik keras bahwa pemimpin setempat mengadakan kebaktian Kristen di fasilitas kantor wali kota tersebut, bahkan telah mengeluarkan surat edaran kepada para pekerja agar mereka bertanggung jawab atas organisasi tersebut, pertemuan ini. Di sini adalah wali kota dari kota ini, dan dia adalah pendeta, dan dia juga mendesak pekerjaan dari kantor wali kota ini, Bucaramanga, untuk beribadah. Di sini adalah wali kota Granada berpartisipasi dalam Kongres Internasional tentang budaya keagamaan. Ini sesuai pemerintah kepausan, dan mereka mendatangani juga. Di sini adalah dokumen yang penting. Di sini adalah dokumen tentang budaya keagamaan. Dan di sini adalah siapa? Wali kota. Marifran Carrasco, wali kota Granada, telah berpartisipasi di kota Taranto di Italia dalam Kongres Internasional ke-11 tentang budaya keagamaan populer. Ingat, keagamaan populer dan umum populer yang akan mendesak hukum hari Minggu. Acara Voices for Peace, suara untuk perdamaian, diadakan di Kongres Nasional Argentina. Pada tanggal 7 Mei 2024, Jamaat Ahmadiyah Argentina menyelenggarakan simposium antaragama ketua di Kongres Nasional Argentina. Di sini adalah pemimpin agama, simposium antaragama di dalam pemerintah, di dalam Kongres Pemerintah Argentina, dengan tujuan untuk memperkuat keharmonisan antaragama dan menegaskan kembali
komitmen bersama kita terhadap perdamaian dan keadilan melalui kampanye suara untuk perdamaian. Ingat, pada waktu seluruh dunia akan mengatakan perdamaian di seluruh dunia, dan mereka akan menerima apa? Kehancuran. Itu sesuai firman Tuhan. Selain perwakilan dari komunitas agama yang berbeda, beberapa senator, diplomat, politisi, akademisi, dan jurnalis berkumpul untuk tujuan ini. Mereka bersama pemimpin agama. Dan di sini adalah berita juga, Dani Pomanto gaungkan lorong wisata di Mayor Forum World Cities Summit. Ini adalah KTT Singapura. Di sini juga di KTT Afrika, UM6P memulai forum kota cerdas Afrika. Dan di sini adalah berita yang sangat penting, karena di sini adalah Paus Fransiskus yang bertemu dengan para pemimpin dunia di KTT G7. Tetapi ini bukan G7 aja, ini sesuai G20. Karena lebih dari 20 presiden di negara yang besar, negara yang sangat kuat, negara dunia, presiden mereka datang dan bertemu bersama Paus Fransiskus. Pada KTT G7 di Italia Selatan, Paus Fransiskus mengadakan pertemuan tetap muka dengan para pemimpin Amerika Serikat, Ukraina, India, Kenya, Prancis, Turki, Kanada, dan Brasil. Itu yang mereka mengundang. Para pemimpin G7 menunjukkan persatuan yang baik, namun terlihat rapuh di dalam negeri. Paus Fransiskus berfoto bersama para kepala negara G7 dan delegasi negara-negara penjangkauan pada hari kedua KTT G7 ke-15 di Borgo en Asia pada 14 Juni 2024. Di sini adalah berita para pecundang dunia berkumpul di KTT G7. Ini adalah presiden dari KTT G7. Paus mendesak pelanggaran senjata otonom yang mematikan dalam pidato bersejarah G7. Dan di sini seperti orang yang berkat pemerintah Amerika Serikat, yang berkat Presiden Amerika Serikat. Di sini adalah Paus yang berkat Presiden Joe Biden. Dan mereka menyembah kepadanya. Mereka menghormati binatang yang pertama. Di sini adalah 2 binatang dari buku Wahyu. Binatang yang pertama yang berbicara, binatang yang kedua yang mendengar. Pengembangan sistem senjata yang dapat membunuh tanpa campur tangan manusia menimbulkan tantangan etika dan hukum. Siapa yang berkata orang yang membunuh banyak, kepausan, itu adalah kerajaan dunia ini yang bekerja untuk setan,
Dan mereka yang membunuh juta-juta di sejarah dan sekarang ini lagi. Siapa yang berkata sesuai etika, sesuai moralitas, orang jahat, orang antikristus yang melanggar hukum Taurat, yang melanggar Tuhan Yesus, yang melanggar Bapa, yang melanggar Roh Kudus, dia yang berkat binatang yang kedua, Amerika Serikat, yang mendesak sesuai suara moralitas. Di sini adalah berita Biden memeluk Paus Franciscus yang tampak berkejut dengan pelukan dari hati ke hati di KTT G7. Dua binatang dari buku Wahyu, dari Alkitab, dari firman Tuhan, dua binatang yang akan menganiaya umat Tuhan Yesus. Umat Tuhan Yesus akan menerima firman Tuhan, menghormati Tuhan Yesus, mempelihara firman Tuhan, perintah Tuhan Yesus, dan binatang-binatang itu, binatang yang pertama dan yang kedua, mereka datang bersama. Pikiran mereka bersama. Kekuatan mereka bersama dan bersatu. Dan mereka sudah memulai mendatangani hukum Taurat. Undang-undang hari Minggu. Paus Franciscus mengatakan kepada G7, artificial intelligence sebuah alat yang menarik dan menakutkan, memerlukan tindakan politik dan segara. Apa artinya? Memerlukan tindakan agama dan politik di seluruh dunia. Selain anggota G7, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Inggris, forum tersebut juga dihadiri oleh para kepala negara yang diundang secara khusus, termasuk para pemimpin Argentina, India, dan Brasil, dan banyak lagi. Sekretariat Dewan Gereja membahas sejumlah topik isu sosial. Pada tanggal G7 berlangsung di Italia Selatan adalah pertemuan yang sangat penting oleh pemimpin agama. Di mana? Di Ukraina. Di sini adalah sekretariat Dewan Gereja membahas sejumlah topik itu sosial, isu sosial. Pada tanggal 12 Juni 2024, pertemuan sekretariat Dewan Gereja Kristen Ukraina diadakan di Gedung Kuria Patriarkat UGCC. Pertemuan sekretariat Dewan Gereja dihadiri oleh perwakilan resmi Gereja Katolik Yunani Ukraina, Gereja Ortodoks Ukraina, Persatuan Asosiasi Baptis Kristen Evangelis seluruh Ukraina, Gereja Kristen Iman Injil Ukraina, di Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Siapa? Gereja Masehi Advent Hari ke-7 bersama Kepausan dan bersama Babel, wali kota Babel, Gereja Advent Hari ke-7 bersama wakil setan bertemu. Untuk apa? Untuk berpartisipasi dalam rencana kepausan.
rencana kepausan. Di sini adalah gereja Protestan dan juga gereja Masehi Advent hari ke-7 datang bersama. Pikiran mereka bersama, mereka bersatu. Di sini adalah berita juga masa depan keamanan dunia dalam beberapa dekade mendatang sedang diputuskan di Ukraina. Metropolitan Epiphany kepada Duta Besar G7. Di sini adalah pertemuan Duta Besar G7 dan di sini adalah Presiden Uni Gereja Advent hari ke-7. Di sini di antara mereka mendesak pemerintah. Untuk apa? Untuk menghormati, menyembah kepada kepausan. Pada tanggal 11 Juni 2024, Metropolitan Epiphany dari Kyiv, di sini adalah kota Ukraina, ibu kota Ukraina. Di sini adalah pertemuan di dalam ibu kota Ukraina, Kyiv. Dan seluruh Ukraina mengambil bagian dalam pertemuan Dewan Gereja dan organisasi keagamaan seluruh Ukraina dengan duta besar negara-negara kelompok G7 yang berlangsung di Lembaga Alkitab Ukraina. Anggota Dewan Gereja seluruh Ukraina bertemu dengan Duta Besar G7. Pada waktu G7 di negara Italia Selatan bertemu, adalah Duta Besar G7 bertemu dengan pemimpin agama di Ukraina. Dan di sini adalah Presiden Uni Gereja Advent Masehi hari ke-7 bersama mereka. Untuk apa? Pada 11 Juni 2024, Dewan Gereja dan organisasi keagamaan seluruh Ukraina bertemu dengan duta besar negara-negara kelompok G7 di Kyiv. Para pemimpin dan perwakilan resmi dari denominasi tersebut memberitahu Duta Besar G7 tentang kejahatan Federasi Rusia di bidang keagamaan Ukraina, termasuk penganiayaan agama di wilayah yang diduduki, sementara Ukraina penghancuran dan perusahaan gedung gereja DIL. Percakapan tersebut juga menyentuh mengenai isu-isu perlindungan legislatif atas kebebasan beragama dari campur tangan asing dan penggunaan kepercayaan pada agama sebagai alat dalam agresi hibrida terhadap Ukraina. Di sini adalah pemimpin agama yang mau mendatangkan atau mendapatkan perdamaian dunia. Bukan perdamaian untuk Ukraina saja, tetapi untuk seluruh dunia. Dan mereka bekerja bersama. Bagaimana? Oleh pelanggaran hukum Tuhan Yesus. Oleh menghormati hukum kepausan dan melanggar
firman Tuhan Yesus, melanggar hukum Taurat, melanggar perintah-perintah Tuhan Yesus. Dan mereka datang bersama. Mereka datang bersama dan di sini adalah berita perlu dicatat bahwa meskipun ada darurat militer, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar umumnya terjamin di Ukraina. Di sini adalah yang terjamin di Ukraina bagaimana? Dan lembaga-lembaga demokrasi serta pengadilan tetap beroperasi. Pada saat yang sama isu-isu bermasalah memerlukan dialog dan keputusan yang terkoordinasi antara kelompok agama dan pihak berwenang, itu adalah pemerintah. Kelompok agama bersatu kelompok pemerintah. Dan di sini berpartisipasi orang Advent. Pada saat yang sama, masalah yang bermasalah membutuhkan dialog dan keputusan terkoordinasi antara denominasi dan pihak berwenang. Ahmed Tahmin adalah peserta yang datang di kelompok ini. Uskup Stanislav Nosov dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Siapa? Uskup. Uskup adalah nama Gereja Roma Katolik. Tetapi di sini adalah pendeta Stanislav Nosov dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang bernama Uskup. Uskup dari Gereja Masehi Advent hari ke-7, Uskup Senior Leonid Padun dari Gereja Evangelis Kristen Ukraina, Uskup Marcos Ohanesian dari UDD, dan perwakilan gereja dan organisasi keagamaan lainnya. Kenapa orang Presiden Uni Gereja Advent berpartisipasi dengan orang dari Babel? Ezra 4 ayat 1. Dan ketika musuh Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang buangan itu sedang membangun tempat suci bagi Yahweh Elohim Israel, ayat 2, maka mereka mendekat kepada Zerubabel dan kepada para kepala leluhur dan berkata kepada mereka, biar kami membangun bersamamu, karena seperti kamu, kami pun mencari Elohimmu, dan kami tidak pernah berkurban sejak masa Esarhadon, Raja Asyur, yang membawa kami ke sini. Di sini adalah kelompok ekumenis. Kelompok ekumenis yang mau membangun bersama orang Israel. Apa yang Zerubabel menjawab? Tetapi Zerubabel dan Yesua dan selebihnya dari para kepala leluhur Israel berkata kepada mereka, ini bukan urusanmu, tetapi urusan kami untuk membangun rumah bagi Elohim kami. Itu yang orang Advent benar-benar harus menjawab. Kita tidak mau membangun rumah untuk Tuhan Yesus dengan uskup Gereja Roma Katolik, dengan uskup
gereja-gereja dari Babel. Kita harus membangun rumah untuk Tuhan Yesus sesuai firman Tuhan dan bersama umat Tuhan Yesus aja. Tidak boleh berpartisipasi dalam acara ekumenis. Tidak boleh. Tidak boleh sesuai firman Tuhan. Tetapi di sini adalah orang presiden Uni Gereja Advent di Ukraina yang bernama Uskup Stanislav Nosov. Dia menjadi ketua baru Dewan Gereja dan Organisasi Keagamaan Ukraina. Nah, dia bertemu bersama Paus Fransiskus juga. Ini adalah uskup Gereja Roma Katolik atau pendeta Gereja Advent. Mereka menamai dia uskup. Pada tanggal 1 September 2023, kepemimpinan di Dewan Gereja Ukraina dan organisasi keagamaan dipindahkan ke Gereja Advent hari ke-7 yang dipimpin oleh Stanislav Nosov, Presiden Konferensi Uni Ukraina Gereja Advent hari ke-7 untuk 6 berikutnya. Di sini adalah orang ekumenis, orang kepausan yang duduk di kantor Gereja Advent, yang duduk sesuai pendeta Gereja Advent hari ke-7. Tetapi di sini adalah orang dari kelompok Babel. Di sini adalah pertemuan bersejarah Dewan Gereja dan organisasi keagamaan seluruh Ukraina dengan Paus Fransiskus. Dan di sini adalah orang Advent bersama mereka. Kardinal Koch bertemu dengan perwakilan Dewan Gereja dan organisasi keagamaan Ukraina. Pada hari Rabu 25 Januari, Kardinal Kurt, ini adalah di Roma, di kota Roma, di Vatikan, prefek dikasteri untuk mempromosikan persatuan umat Kristiani, menerima perwakilan dari Dewan Gereja dan organisasi keagamaan Ukraina. Dalam sambutannya, selama mereka tinggal di Roma, perwakilan Dewan Gereja Pan Ukraina bertemu selain Kardinal Koch, Kepala Kuria Roma lainnya, dan Paus Fransiskus sendiri. Juga pada tanggal 25 Januari, hari di mana pekan doa untuk persatuan umat Kristiani secara tradisional berakhir. Mereka menghadiri Vesper yang dipimpin oleh Bapak Suci, itu Bapak Suci Antikristus, Paus Fransiskus, di Basilika Santo Paulus. Dan di sini adalah orang Advent dari Gereja Advent, presiden dari Uni, Conference Uni Gereja Advent di Ukraina, dan mereka berpartisipasi dalam misa bersama setan dan bersama Paus Fransiskus Antikristus. Siapa orang ini? Dewan Pan-Ukraina yang datang ke Roma adalah Uskup Marcos Hovannisyan dari Eparki Gereja Apostolik Armenia Ukraina, Presiden Dewan Mayor Uskup Agung dari gereja yang lain, Gereja Katolik, dan di sini adalah Uskup Pendeta Gereja Advent juga. Di sini, Pendeta Stanislav Nosov
Presiden Gereja Masehi Advent hari ke-7 di Ukraina. Mereka datang bertemu dengan antikristus dan kardinal-kardinal yang lain dan dengan setan, karena di sini adalah takhta setan. Mereka bertemu bersama. Ini adalah kejahatan yang besar. Di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 562, Protestan memberikan penilaian yang tinggi kepada kebebasan hati nurani yang sudah dibeli dengan begitu mahal. Kenapa? Darah orang kudus yang dibunuh oleh kepausan. Orang kudus banyak yang dibunuh oleh kepausan. Mari kita baca lagi. Protestan memberikan penilaian yang tinggi kepada kebebasan hati nurani yang sudah dibeli dengan begitu mahal. Mereka mengajar anak-anaknya untuk membenci kepausan dan berpendapat bahwa berusaha mencari persesuaian dengan Roma berarti tidak setia kepada Allah. Tetapi sekarang betapa berbedanya sikap mereka. Orang benar-benar Kristen Protestan mengajar anak-anak untuk membenci kepausan. Tetapi di sini di zaman ini orang Advent yang harus tahu yang benar-benar mereka berpartisipasi dengan antikristus. Di dalam buku Daniel 7 ayat 25, dan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ini dia adalah kepausan, tanduk kecil, antikristus. Dan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan membinasakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Juta-jutanya yang dibunuh oleh kepausan karena mereka menguduskan hari ke-7, hari Sabat, dan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Mereka dibunuh oleh kepausan. Dan dia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum. Karena itu mereka menyembah pada hari Minggu karena kepausan. Mereka mengubah hari benar-benar hari Sabtu, hari ke-7 untuk beribadah pada hari pertama, hari Minggu. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya hingga 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1260 tahun penganiayaan dari kepausan terhadap umat Tuhan Yesus. Di sini adalah Katekismus Gereja Roma Katolik versus Alkitab. Mereka mengubah perintah-perintah di dalam Katekismus bahasa Spanyol. Mereka berbicara, mereka menuliskan, ingatlah untuk menguduskan liburan-liburan, hari libur. Bukan menguduskan hari yang ke-7. Menguduskan hari liburan. Menguduskan hari Minggu.
Di dalam buku Yohanes 2 ayat 19, mereka telah muncul dari antara kita. Siapa? Orang yang seperti pendeta gereja Advent, tetapi mereka uskup Roma Katolik. Mereka telah muncul dari antara kita, tetapi mereka bukanlah berasal dari kita. Karena jika mereka berasal dari kita, mereka akan tetap tinggal bersama kita, tetapi agar dapat dinyatakan bahwa mereka bukan semua berasal dari kita. Bukan semua berasal dari kita. Itu orang presiden gereja Advent hari ke-7 yang berpartisipasi di dalam kegelapan kepausan. Kisah para Rasul 20 ayat 29. Sebab aku mengetahui hal ini, bahwa setelah kepergianku, serigala-serigala ganas akan masuk kepada kamu dengan tidak menyayangkan kawanan itu. Serigala-serigala ganas. Seperti pendeta orang Advent. Di sini adalah kelompok di negara Swiss. 7-8 negara menatangani komunik terbatas pada KTT Ukraina di Swiss. Dan di sini adalah presiden Ukraina yang bertemu dengan Paus Fransiskus. Dan dia berkata di sini, sebagai bagian dari KTT G7 di Italia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Paus Fransiskus. Para pihak juga membahas formula perdamaian peran tahta suci dalam menciptakan perdamaian yang adil dan abadi bagi Ukraina, serta harapan-harapan dari KTT perdamaian global. Mereka mencari perdamaian global sesuai penindasan global. Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada Vatikan atas berpartisipasi dalam acara tersebut. Apa acara tersebut? Ini acara tersebut di negara Swiss. Di negara Swiss. Dan di sini adalah uskup agung Katolik terkemuka di Ukraina mengatakan perjuangan negara tersebut mewakili kelangsungan kebebasan beragama. Di sini adalah Uskup Agung Mayor Sviatoslav Shevchuk. Dia memberikan pidato untuk menandai minggu ke-122 invasi besar-besar dari Rusia. Dan di sini adalah yang penting. Komentarnya menyusul pertemuan puncak perdamaian yang diselenggarakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di negara Swiss yang bertepatan dengan pertemuan G7. Di sini adalah 3 kelompok, 3 pertemuan. G7 di negara Italia, G7 di Ukraina bersama pemimpin agama, dan perdamaian acara di negara Swiss. Dan mereka bersama mendapatkan acara mereka mendapatkan
rencana persatuan mereka. Di sini adalah pada saat yang sama pertemuan Dewan Gereja dan organisasi keagamaan seluruh Ukraina berlangsung dengan duta besar negara-negara 7 besar G7 di Kiev. Apa artinya? Semua bekerja kepada kepausan. Semua bekerja kepada kepausan. Dan di sini adalah presiden dari konferensi Uni Gereja Advent hari ke-7 yang berlangsung adalah presiden dari Dewan Gereja dan organisasi keagamaan seluruh Ukraina. Orang yang sama, orang yang yang adalah wakil organisasi ekumenis dan presiden Uni Conference Gereja Advent. Dan mereka berpartisipasi dengan negara-negara duta besar G7 di ibu kota Kiev. Untuk apa? Mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk mendatangkan hukum hari Minggu. Hukum hari Minggu. Itu juga sesuai firman Tuhan. Karena pendeta dari gereja kita akan mendesak pemerintah untuk menghormati hari Minggu. Itu sedih, tetapi benar-benar akan terjadi. Di sini adalah wali kota setempat telah meminta dewan kotanya untuk mengesahkan peraturan hari Minggu bebas mobil permanen. Apa artinya? Wali kota mau hari Minggu tanpa atau bebas mobil secara permanen. Itu untuk menghormati hari Minggu. Dan di sini juga lebih dari 100 juta orang di 1.500 kota di seluruh dunia akan merayakan Minggu bebas mobil pada 22 September 2024. Qatar berpartisipasi dalam KTT Kota Dunia. Ini KTT Kota Dunia adalah KTT wakil kota dari seluruh dunia. Dan G7 akan pemerintah lokal, pemerintah wali kota, dan mereka akan gunakan umum populer untuk mendesak menghormati hari Minggu. Di dalam buku Wahyu 14 ayat 12. Ini adalah ketabahan orang-orang kudus. Inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman Yesus. Kita harus memelihara perintah-perintah Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus di mana-mana dia pergi. Dan sekarang Tuhan Yesus berlangsung di tempat yang maha suci mengadili, dan dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk menyelamatkan umat Tuhan Yesus. Dan kita harus menerima iman Tuhan Yesus dan menerima meterai Tuhan
oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami di dunia ini, umat Tuhan Yesus mau menerima firman Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, menyembah kepada Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas firman Bapa, atas roh nubuat, atas berkat kami menerima oleh firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.